Hello, guten Tag. Kembali lagi kita belajar bahasa Jerman. Kali ini kita membahas tentang bestimmter Artikel und bestimmter Artikel. Bestimmter Artikel merupakan artikel yang pasti ataupun artikel yang sudah diketahui. Jadi bestimmter Artikel itu adalah artikel yang sudah diketahui ataupun sudah pasti. Jadi bestimmter Artikel adalah ketika seseorang berbicara tentang kata benda ataupun nomen yang sudah diketahui ataupun sudah pasti. Artikel adalah maksudnya di sini artikel dapat memberikan informasi penting dari kata benda ataupun nomen, yaitu jadi ada yang pertama namanya genus. Genus itu maksudnya ada maskulin, ada feminim, ada neutral ya. Jadi ada bagian yang kedua ada disebut numeris. Numeris itu atau singular dan plural. Baru yang bagian ketiga ada yang namanya kasus. Kasus itu apa? Ada kasus nominatif, ada kasus akusatif, ada kasus datif, dan ada juga kasus genetif. Jadi di sini kita bahas mengenai artikel tadi zum Beispiel. Jadi kalau dia itu bagian genusnya maskulin, contohnya maskulin itu dia Vater, baru yang feminim ada die Frau, baru yang neutral ada das Kind, baru yang plural ada die Eltern ya. Jadi contohnya tadi sudah dijelaskan, ada kalau dia itu maskulin contohnya dia Vater, kalau dia feminim die Frau, dan kalau dia itu neutral ada das Kind, sementara yang plural ada di Eltern. Eltern itu termasuk plural ya. Jadi sebagai catatan, semua kata benda plural artikelnya pada bestimmter Artikel adalah die ya. Ini perlu diingat. Contohnya apa? Zum Beispiel das Eis ist kalt ya. Zum Beispiel das Eis ist kalt, yang artinya es itu dingin ya. Ya, kita memasuki yang kedua. Yang di sini yang kita bahas adalah tentang unbestimmter Artikel atau indefinite Artikel. Kita bahas yang pertama, unbestimmter Artikel adalah artikel yang tidak pasti atau artikel yang belum diketahui. Jadi di mana unbestimmter Artikel adalah ketika pembicara belum mengetahui sesuatu yang dibicarakannya. Zum Beispiel ataupun contoh ein Mann, ini termasuk sebagai maskulin ya. Ein Mann dilihat dari artikelnya ein Mann. Baru kalau contoh yang feminim bisa di sini eine Frau, itu yang untuk feminim. Baru untuk yang neutral, contoh kita buat ein Kind ya. Contoh yang plural dia di sini Eltern. Baik, kita akan membuat di sini keterangan lebih lanjut mengenai bestimmter Artikel dan nanti yang akan dilanjut dengan unbestimmter Artikel. Perhatikan agar lebih mudah dipahami. Di sini akan kita coba secara rinci mempelajari nanti mana cara pemakaian bestimmter Artikel. Di sini ada nanti kita bahas tentang bagian genus maskulin, feminim, neutral, und plural. Jadi yang pertama kita tulis yang bagian genus. Perhatikan. Baru di sini kolom kedua kita isi dengan nominatif ya. Kita isi dengan nominatif. Baru yang ketiga, yang kolom ketiga kita buat akusatif. Yang lanjut, yang bagian kolom keempat kita tulis di situ datif ya. Ada datif. Baru yang seterusnya kita tulis adalah genetif. Oke, baik. Nah, kita buat di sini yang bagian genus ada
maskulin, ya. Maskulin, biar tidak lupa boleh dicatat ataupun ditulis boleh. Yang di bawahnya, di bawah maskulin ada kita buat feminim, ya. Feminim itu menunjukkan perempuan biasanya. Baru yang di sini ada neutral, ya. Baru yang terakhir kita buat di bawah ada plural. Lihat baik-baik agar lebih mudah memahami, ya. Baru kita buat contohnya di sini biar sesuai. Kita buat yang maskulin adalah diaman, ya. Yang maskulin kita buat contohnya adalah diaman. Sudah. Dari situ adalah artikel. Baru begitu dia menjadi akusatif, dia menjadi den-man. Di datif menjadi dem-man. Baru di kasus genetif menjadi des-manes, ya. Ini karena tulisannya terlalu kecil-kecil, rekamannya pun tidak terlalu sempurna, maka dia tidak terbaca. Harap dimaklumi, ya. Baru lanjut bagian feminim. Kita buat contoh feminim di sini. Contohnya bisa kita buat di Frau. Frau itu artinya ibu, sedangkan di adalah artikelnya. Jadi begitu dia menjadi kasus akusatif, dia akan menjadi, dia tetap di Frau, ya. Ini ya di Frau. Itu salah tulis. Mohon maaf, itu salah tulis, bukan der tetapi di, ya. Bukan der tetapi di, ya. Kalau yang der itu nanti di bagian kasus datif, bukan di akusatif. Baru yang datif baru di Frau, ya. Baru ketika menjadi kasus genetif maka akan tetap der Frau. Sudah jelas kan? Kita buat contoh yang ketiga, yaitu yang neutral. Contohnya kita buat das Kind, ya. Das Kind berubah ketika menjadi akusatif, dia itu akan menjadi die Kind, ya. Ketika menjadi kasus kasus datif, dia akan berubah menjadi dem Kind. Ketika menjadi kasus genetif akan menjadi des Kindes. Mohon maaf karena tulisan terlalu kecil-kecil dan rekaman pun cuma ala kadarnya, ya. Masuk bagian plural, kita buat contoh nominatifnya adalah die Eltern, ya. Die Eltern. Baru ketika menjadi kasus akusatif, dia itu tetap die Eltern, ya. Die Eltern. Baru kemudian menjadi kasus datif, dia itu akan menjadi maaf, ya. Itu tadi salah tulis, bukan tapi di, bukan den, ya, salah tulis. Baru ketika menjadi kasus datif akan menjadi den Eltern, ya. Di kasus genetif akan menjadi der Eltern, ya. Sudah sangat jelas sekali. Jadi bisa dipelajari itu yang bagian bestimmter artikel, ya. Baru sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang unbestimmter artikel, ya. Kita mencoba mempelajari unbestimmter artikel. Jadi di sini kita coba membuat, maksudnya di sini cuma Beispielnya, lihat. Maksudnya di Deklination unbestimmter Artikel, ataupun yang artinya bentuk deklinasi atau bentuk perubahan dari unbestimmter Artikel. Lihat di sini kita tulis judulnya unbestimmter Artikel, berarti artikel yang tidak pasti ataupun artikel yang belum diketahui, ya. Perubahannya, tadi yang di atas kita sudah belajar tentang bestimmter artikel, yakni dimana bestimmter artikel itu termasuk artikel yang sudah diketahui. Tadi di atas kita sudah mempelajari juga tentang
die Deklination bestimmter Artikel atau bentuk perubahan dari bestimmter Artikel. Sekarang kita belajar tentang die Deklination bestimmter Artikel atau bentuk deklinasi ataupun perubahan dari bestimmter Artikel. Ya, jelas ya. Kita coba buat seperti yang di atas, yaitu genus. Nah, dia itu tetap ada nanti di sini kita buat ada maskulin, ada feminim ya, ada neutral dan plural ya. Nah, di sini juga kasusnya sama, ada kasus nominatif. Nah, ya, kasus yang kedua ada kasus akusatif. Sedangkan kasus yang ketiga ada kasus datif dan kasus yang keempat ada kasus genetif ya. Boleh ditulis, boleh. Nah, jadi maksudnya di sini biar sama-sama pelan-pelan kita buat secara rinci. Kita buat di sini ada maskulin, ya, maskulin. Di bawahnya kita buat maskulin itu menunjukkan laki-laki atau menunjukkan yang ke laki-laki ya. Baru feminim, feminim biasanya menunjukkan untuk perempuan, dan neutral ya. Maaf salah tulis. Nah, itu neutral, ya. Neutral, baru di bawahnya ada plural. Plural ya. Kita buat di sini kasus nominatif. Ya, kita buat Einman. Kenapa Einman? Karena kita lihat tadi dari artikelnya adalah dari der ya. Ada kalau dia menjadi akusatif menjadi einen Mann, begitu menjadi datif akan menjadi einem Mann ya. Ketika di kasus datif akan menjadi einem Mann, dan di kasus genetif akan menjadi eines Mannes ya. Sepertinya sangat jelas. Itu tadi contoh yang maskulin. Itu contoh yang maskulin. Sekarang kita coba contoh yang bagian feminim. Di sini kita buat eine Frau ya, eine Frau. Baru masuk ke kasus akusatif menjadi eine Frau, di kasus datif menjadi einer Frau, kemudian di kasus genetik akan menjadi ya einer Frau ya, betul, einer Frau ya. Kemudian kita coba yang neutral. Tadi contohnya kita buat begitu di bestimmter artikel adalah kin. Sekarang kita juga tetap kin, tapi dia begitu bestimmter artikel menjadi ein kin ya. Di kasus akusatif menjadi ein kin juga ya. Di kasus datif jadi einem kin. Di kasus genetik jadi eines Kindes ya, eines Kindes. Harap perhatikan, dan tulisan harap ini terlalu kecil-kecil. Oke. Masuk yang bagian plural, ada di sini dia tidak menggunakan ein oder eine, tidak, tetapi itu tidak ada. Jadi dia itu altern, bisa dibuat garis ataupun pung ya, titik ya. Dia altern, dari dia nominatif, akusatif, datif hingga genetif dia tetap altern ya. Jadi tulisan harap dimaklumi walaupun tidak bagus-bagus amat, tetapi kita yang penting ilmunya dipahami ataupun kita mudah memahami ya. Itu mengenai di sini bestimmter artikel ataupun yang bagian bestimmter artikel ya. Contoh bestimmter artikel, eine Frau fährt mit dem Auto, yang artinya seorang wanita pergi dengan mobil. Pembicara tidak mengenali wanita tersebut, mungkin tidak melihat wanita dalam mobil, tidak kelihatan karena dalam mobil. Tetapi pembicara mengenali mobil yang dikendarainya, mungkin melihat dari merek mobil ataupun dari warna mobil. Contoh unbestimmter Artikel, die Frau fährt mit einem Fahrrad. Wanita tersebut mengendarai sebuah sepeda. Pembicara mengenali wanita tersebut, namun tidak mengenali sepeda yang dikendarai oleh wanita tersebut. Mungkin karena wanita tersebut memiliki beberapa sepeda. Itu contoh unbestimmter Artikel. Demikian pembahasan bahasa Jerman kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Disudahi. Vielen Dank, auf Wiedersehen, tschüss.